Maka kalau kita betul-betul yakin kepada Allah, memperbarui iman kita, diiringi dengan takwa yang betul-betul kepada Allah, maka nanti akan diberikan rezeki seperti burung, sabda Nabi. Dengan saat bertakwa, kita bagi rezeki marak kedil. Berlebih rezeki kedil ada dua jenis kedil ini. Arak kedis bebas, arak sebakul. Tahun 2023 ini kita berubah ke demenan menjadi pegawai seseorang. Saya nggak iya lah, kita bagi rezeki. Sampai dia nggak demen ke nganggur dia. Misal nganggur karena kita bagi rezeki. Kita pilih kalau rezeki dengan nganggur. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم صدق الله العظيم. Tuhan yang saya hormati, keluarga besar Saarade Lene Niki rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada malam ini yang belum dipertemukan, bisa bermuajahah, berkumpul di tempat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu disampaikan hariban alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memperbanyak membaca salawat kepada beliau dengan harapan kita semua diakui sebagai umatnya, dan kelak di hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dimuliakan Allah, perjalanan waktu kita rasakan sebegitu cepatnya. Pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun. Sesekali sudah masuk yang belum pada tahun 2023. Bertambahnya tahun, bertambahnya umur kita, sekaligus berkurangnya usia kita. Maka pesannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di setiap kali kita masuk ke tahun-tahun baru, ya, beliau berpesan jadidu imanakum, perbaharui imanmu. Itu pesan beliau, perbaharui imanmu. Nanti tahun baru, iman juga harus baru. Kita perbaharui iman untuk menjadi iman yang lebih baik. Sekarang dengan beriman ini kita semoga ucapan beriman suka. Untuk memperoleh iman ini suka. Contohnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu berbahasa, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Tidak sempurna iman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya masih dalam keadaan lapar. Yang pelongkok pokoknya teman sih pokoknya besok itu mau berada tetangga. Nah, kalau seperti ini, menurut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman orang seperti ini tidak sempurna. Dalam hadis lain, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan pernah masuk surga sehingga kalian betul-betul menjadi orang yang beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan tidak akan pernah sempurna iman seseorang itu sehingga kalian saling mencintai. Baginda bersabda, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum. Inginkah aku tunjukkan sesuatu, apabila kalian melakukannya maka kalian akan bisa saling mencintai. Para sahabat menjawab saat itu, bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Baginda bersabda, afshus salam bainakum, tebarkan salam, artinya sambung silaturahim.
Orang semakin tebarkan salam di antara kalian, sambung silaturahim di antara kalian. Sambung silaturahim ini masih suka. Searan dengan dek mele di arah dong alasan saat dek mele di jamaah. Kalau hanya sekedar menyambung salam, bahkan baginda Nabi bersabda, seandainya kita menyambung silaturahim dengan orang yang memang biasa kita menyambung silaturahim dengan mereka, itu biasa. Itu memang sudah semestinya harus kita sambung. Lalu bahasa baginda Rasul, lalu tentu beriman, bahasa baginda Rasul, wasil man qata'aka, sambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepada. Nah, dia juga suka ini. Ya. Nah, itu semua. Bahkan baginda Rasul bersabda, berikan sesuatu kepada orang yang pelit kepadamu. Namun dengan baik kita, terus yang belum berbuat baik kepada orang itu, memang semestinya kita berbuat baik kepada mereka sebagai balasan atas kebaikan mereka. Lagu bahasa baginda Nabi, berbuat baiklah engkau kepada orang yang buruk kepadamu. Suka para bahasa yang pepatah, kalau engkau dilempar dengan batu, maka balaslah dengan mangga, dengan yang baik-baik. Jadilah seperti buah mangga, dan seperti pohon mangga. Pohon mangga itu dilempar dengan batu, dia membalas dengan buahnya. Kalau engkau dilempar dengan batu, maka balas dia dengan bunga. Lagu yang belum bersama itu dengan bunga, tapi dengan potnya. Nah, balas dendam. Maka alhamdulillah, dengan berkumpulnya yang belum bersama di tempat di keluarga besar, Tuan Haji Imran, ya, di tempat ini dengan beragam-ragam keahlian, ya, beragam perwatakan, arah sejenang lembut, sejenang kasar, tapi itu semua bagus. Namun pada doang keahlian, pada doang perwatakan ini kindin sol. Pada doang keahlian, saya ijakan japi arorong ini. Dengan sombong doang makin bisa. Dan teman berpanas, saya japi arorong ini. Untung harap dengan susah. Nah, sebab dengan susah air jari arorong ini ke sekolah jari. Pegawai keahlian yang memang keahlian tiap pelunggu samiki dari sebelum tiap pelunggu lahir sudah dicatat, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala saat tiap pelunggu sami berumur 120 hari di kandungan ibu tiap pelunggu sami. Ada 4 kejadian ini. Waktu tiap pelunggu sami berumur 120 hari di perut ibunda tiap pelunggu, ada 4 perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bikatbi rezeki, kadar rezekinya. Dek mati lamun teteman rezeki. Lamun termasuk hero tinggi jamaah, dek susah. Arah doang dengan tambah rezeki. Dek tak susah, dek tak kelapangan. Semasih hero. Yang pada akhirnya nanti akan sempurna rezeki tahun termasuk dia rasa sekilo rasa seberapa kilo sejauhan dengan belangar ini terakhir baik kita nyelak bisa kobok segelas balik tetangga ketakongan bisa tahu akan disempurna bikat biris pada rezeki tiap belum. Kemudian yang kedua, wa ajalihi, ajal ini la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimaju, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Seperti yang disampaikan berkali-kali, semelet-melet mati, lemon di manual yang dia mati. Sebaliknya, separah-parah teh mati, lemon manual yang jadi kedua. Kematian ini tidak jadi ukuran dengan sakit. Penuh lalu sak sehat, lalu jenguk dengan sakit. Ini berjulan mati lelang. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa diuturkan. Seperti yang disampaikan tadi, kita tidak akan maju.
Sendirian disempurnakan rezeki. Jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kalau kita betul-betul yakin kepada Allah, memperbarui iman kita, diiringi dengan takwa yang betul-betul kepada Allah, maka nanti akan diberikan rezeki seperti burung, sabda Nabi. Dengan saat bertakwa, kita bagi rezeki marak kedit. Berlebih rezeki kedit ada dua jenis kedit ini. Arak kedit bebas, arak satu kurung. Lalu satu kurung ini tidak biasa kedit solah doang. Kecil dikit dek solah lalu lagu suara solah lalu. Mau engkau pegawaian kecil ini, suara dikit pesenang ngipin. Ngejos, saya senang ngipin. Tapi ini nepin, kenal. Tidak susah-susah, kita kenal. Lalu berian punti, apel, anggur. Mendapatkan ke sini. Saya kuat pun ini saya demen. Enggak gawe kecil lagi, senang ngipin itu. Maka lamun tiang pelunggu sami irup ngerawas niki ucapan yang keluar dari mulut yang pelunggu sami ini untuk menyenangkan hati pemilik kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai keluar di mulut kita ini suara yang tidak sesuai dengan tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita banyak rezeki marketing. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Atau misalnya marah jelantik niki dek napa duit lalu suara marahkan kecil. Lagu ruweun solah lalu. Warna-warni, tingkahnya lucu dan seterusnya. Senang nepe dah. Yang belum bersami marah niki ada. Lamun tendek tahu ngerawas sak solah, andek jeneng bakat kalau ngerawas misalnya nggih. Nah, dek tahu bahadis, dek tahu berdalil, dek hafal Al-Qur'an. Lagu pegawaian yang belum bersami bagus. Disenangi sama pemiliknya. Tingkah laku kita sesuai dengan tuntunan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ada tetap yang susah nih jemaah. Marah rezeki kedit. Kemudian perjanjian yang belum bersami yang ketiga, wa amalihi, saya jadi pegawai. Sendema terakhir mikir tulis Nabi jadi pegawai. Dia enggak melek jadi pegawai negeri. Misalnya tulisan ini jadi petani 1000 kali dia berlamar dia menjadi. Dia tidak demen ke pedagang. Lalu kenapa menjadi pegawai negeri? Tetap berdagang niki lalu di kantor kalau dinas perdagangan. Jadi pegawai karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia belum bersama rezeki dengan pekerjaan kita. Angkat bahasa baginda Nabi, gawe pegawai yang paling demen. Kenapa? Karena memang Allah akan memberikan dia belum bersama rezeki dari pekerjaan kita. Lamun dengan demen pelai dengan dapat rezeki. Syariat Az-Zuhri lalu kota kesugih jari makin. Nabi pegawai pelai dah mun gawe ni sugih. Lamun dengan demen ngono dengan dapat rezeki. Tergantung Nabi SAW. Dengan demen nulis, tulisan dengan teman rezeki. Demen ngaji dengan teman rezeki. Demen penyanyi dengan teman rezeki. Demen ngecok dengan teman rezeki. Makanya dek, demen pegawai saling. Kembali saya dengan teman rezeki. Sampai dengan maling, demen maling dengan teman rezeki. Makanya dek demen maling. Rubah tahun 2023 ini kita rubah kedemenan menjadi pegawai seseorang. Saya nggak hilang ada teban rezeki. Sampai dia nggak demen ke nganggur dia. Misal nganggur dengan teban rezeki. Itu betul lah rezeki dengan nganggur. Pria kata tangga 5.000 dia mereka jadi gaji kopi. Artinya nganggur dia. Coba ada nganggur jadi tangga 5.000. Tuan pegawai sholat aja, boleh begaan ke tangga. Maka kerjakan pekerjaan yang paling engkau cintai. Pekerjaan di dalam tidak keluar dari syariat yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang yang lulus ini akan diberikan rezeki lewat situ. Angkat demen berutang doa. Ya demen berutang, angkat berutang dengan tekan rezeki. Angkat demen mangke. Angkat demen. Pokoknya benta dari molah benta tak
berhajat, berniat, ya maka kita merubah niat kita pada tahun baru ini. Jadidu iman, perbaharui iman kita kepada Allah. Saya harus lebih baik dari sebelumnya. Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Wa man kana yawmuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka dia orang yang paling rugi. Abon berjamaah. Tahun ini masih abon. Nah, ini dia orang yang paling rugi. Tahun sebelumnya sembahyang mulai sekali seminggu, tidak Jumat doang. Kadang-kadang sekali setahun. Misal mau dipindah juga, ya. Maka kita berniat tahun ini usahakan sholat kita diperbaiki, benar-benar diperbaiki. Kalau tahun kemarin sembahyang sunat di jenazah, apa? Maka kita niat mulai tahun ini sholat sunnah kita betul-betul diperbaiki. Timaan sama aran sembahyang sunat ini penting, aran sembahyang sunat. Seumpama balik mangke, arah lengkap, tembok lengkap nih, enggak, cat masih lengkap nih. Lagu di narak kulkas, narak kipas, kulkas ni bau narak bonde. Sawajib ni kan balik. Kulkas bau narak bau nende, kipas masih dia bau narak bau nende. Handphone dia sunat doang nih. Lagu cobaan dia arah. Malah pada seneng ni. Sawajib ni kan makanan pokok nasi. Dia sawajib. Makanan wajib, makanan pokok. Namun setelah hari ini nanti terus sedak-sedak ni bau narak bau nanti. Lagi coba narak. Orang gampang tak. Penting jadi sak sunat, penting. Ya umpama sak sunat. Nah, perjanjian yang belum bersami yang terakhir, wasyaqiyin aw sa'idin. Pirang dia susah, pirang dia senang, pirang dia sakit, pirang dia sehat. Wah, keruah tugas yang belum bersami, lamun sakit, pada berawah. Lamun sehat, kita pergunakan kesehatan itu dengan sebaik-baiknya. Lamun tebeng rezeki salwe, kita gunakan untuk berinfak, memperbanyak amal, memperbanyak sedekah, diciri dengan sunnah. Tatkala sedikit, mesti jandek ke bersedekah. Nanda, sedekah itu kewajiban atas setiap orang. Wa anfiqu mimma razaqnakum, nafkahkanlah apa yang engkau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian daripada apa yang Allah berikan kepada alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, baik itu dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Sayang sekali, saya nenek tunang. Ini bin, mana kan tunang? Dia berkata 10.000, mana kan tunang? Semakin sedikit semakin kita harus mumpung sedikit. Lemon baik dan berat, mumpung sedikit sedekah. Nah, maka 4 perjanjian ini tintanya sudah habis, kertasnya sudah kering, dan bau terumah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 2023 ini, awal malam tahun baru ini, marilah kita perbaharui iman kita, keyakinan kita yang sebenar-benarnya kepada Allah. Kita rubah pola pikir kita yang kemarin mungkin banyak berpikir dengan pikiran-pikiran yang negatif, ya, banyak pesimisnya, ya. Maka sekarang pada tahun baru ini, marilah kita rubah dengan yang positif dan optimis. Kita yakin kepada Allah atas segala hal. Yakin kepada ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita raju Allah Subhanahu wa taala. Niat mulai malam ini kita bangun nanti malam. Ya, kita raju Allah. Kita raju rahmat Allah Subhanahu wa taala, undang rahmat Allah dengan tetesan air mata. Mengadu, ya Allah, kalau seandainya kita sedang ada masalah, ya Allah, darimu masalah itu. Ya Allah, kepadamu akan kembali masalah itu. Hambamu ini lemah, hambamu tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan. Kalau bukan kepadamu, kemana lagi hamba akan mengadukan permasalahan hamba. Ya Allah, selesaikan masalah hamba. Raju Allah dengan tetesan air mata. Lalu nindek, indok ngorok. Kita niat ya, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan hidayah untuk bisa menjalani kehidupan dengan
sebaik-baiknya dalam tuntunan syariat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekedar menjaga dia, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.